Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke FDS modul 3 sesi pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Sebelumnya di sini ada yang ibu hamil ataupun yang baru melahirkan, yang anaknya baru masih bayi, ada. Nah, sebelum itu di sini kan kita kan di masyarakat pedesaan kan pasti ada memiliki kepercayaan kan Bu. Seperti kalau di sini kan ada yang namanya setelah melahirkan pasti diberi yang namanya apa namanya itu, ayam apa makanya ayam ataupun apa itu kalau itu buat apa di Simalungun, nah pinutup. Kalau kepercayaan itu sebenarnya bagus, cuma ada sebagian kepercayaan yang tidak bagus, seperti anak beri makan pisang sebelum 6 bulan itu nggak bagus ya Bu, karena dia pencernaannya anak itu kan dia belum baik. Jadi kalau dia nanti diberi pisang nanti BAB-nya bisa keras kan. Nah, untuk itu kita di sini sama-sama belajar tentang gizi dan kesehatan ibu hamil dan balita. Dampak kekurangan gizi itu keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah, lahirnya rendah. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Di sini Indonesia diminta untuk mengurangi stunting. Stunting ini betul stunting kan Bu? Stunting itu kalau bahasa awamnya KT. Maka dari itu kita diminta untuk, kalau kurang gizi beda sama stunting Bu. Kalau kurang gizi itu dia kurang gizi, kalau stunting dia pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya. Terus kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Terus di sini ibu tahu kan, ada di puskesmas sering dibilang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu hari apa aja Bu? Dia itu selama apa aja? Apakah dari mulai lahir sampai 3 tahun? Apakah dia mulai dari dalam kandungan ya Bu? Dia itu mulai dari dalam kandungan, 9 bulan dalam kandungan, dan juga 2 tahun setelah melahirkan. Itulah dia 1000 hari. Di dalam kehamilan itu, di kehamilan, dalam kandungan, kelahiran dan nifas usia 0 sampai 6 bulan, bayi usia 6 sampai 12 bulan, dan anak usia 12 sampai 24 bulan. Di sini ada yang memberi anaknya ASI sampai 2 tahun. Ada. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Di 1000 hari pertama itu, kalau di kehamilan kita harus menjaga gizi ibu hamil. Karena kan ibu hamil itu dia, kalau di istilah kita itu kan badannya itu 2. Satu ibunya sendiri dan satu lagi anaknya. Jadi kalau kayak gitu kan gizinya harus lebih kan, nggak kayak biasa sebelum hamil kan Bu. Jadi gizinya itu harus dilebihkan. Jangan kita seperti makan biasa, seperti kita sebelum hamil, itu aja. Jadi itulah gizinya harus diapa. Terus kan ada di sini istilahnya menyusu dini, menyusu yang namanya pertama kali kita lahir. Kita pertama kali melahirkan itu harus diberi susu yang pertama kali juga. Itu biasanya itu kental kan Bu? Dia agak keemasan dia kan. Itu di situ dia tersimpan yang namanya antibiotik. Antibiotiknya itulah untuk mencegah penyakit-penyakit yang ada di bayi itu. Jadi itu yang pertama kali harus kita laksanakan. Setelah itu, setelah 6 bulan kita harus cuma memberi yang namanya ASI, air susu ibu, tanpa yang namanya makanan pendamping. Jadi
Salah kalau jika sekarang ini kan kita dari 1 bulan udah dikasih namanya bubur, udah dikasih pisang. Itu juga makanya tadi saya bilang di awal tadi, banyak kepercayaan itu yang sebetulnya itu salah. Ya Bu, setelah 6 bulan kita dikasih makanan pendamping apa enggak Bu? Nah, makanan pendamping itu biasanya apa aja? Ini dia, lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok dan sayuran. Lauk pauk itu untuk ibu hamil dan juga untuk bayi. Buah-buahan itu penting untuk pencernaan dan juga gizinya. Sayuran juga. Lauk pauknya itu kalau bisa yang masih apa namanya, jangan ada yang minyak-minyaknya ya Bu. Jangan ada santan juga. Kalau bisa cuma rebus-rebusan aja. Terus karbohidratnya itu sedikit. Yang untuk ibu hamil itu harus pemeriksaannya itu harus intens ke yang namanya mana Bu? Puskesmas ya. Kalau di kita di PKH itu kan ada sering saya bilang kan, minimal 4 kali kan ke puskesmas. 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga saat mau melahirkan. Itu minimal. Jadi kalau lebih baik itu sebulan sekali, berarti selama 9 kali kan Bu. Karena kita tadi dalam PKH itu ada syarat-syaratnya juga kan. Kalau anak sekolah tadi harus sekolah minimal 80% kan kehadiran. Kalau ibu hamil juga begitu. Harus datang ke posyandu, puskesmas ataupun posyandu. Minimal berapa tadi Bu? Minimal 4 kali ya. Jadi di layanan kesehatan ibu hamil itu 10 layanan pemeriksaan kehamilan, pengukuran tinggi dan berat badan. Dan biasanya kan ibu diukur kan. Nah, terus tekanan darah itu penting. Tekanan darah kan biasa kalau ibu hamil sering naik turun kan. Kadang ketakutan, apalagi waktu mau melahirkan. Ketakutan dia kan, kayak mana lah nanti aku melahirkan gini-gini. Jadi itu penting. Karena kan kalau di istilahnya kalau di apa namanya, di dukun melahirkan ya. Nah, di dukun melahirkan kan nggak bisa kita tensikan, cuma dikira-kira aja kan. Nah, jadi itu harus penting ke puskesmas. Terus lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas maksudnya apa itu Bu? Oh, dia apa itu? Oh, diukur. Saya kurang paham itu. Terus tinggi rahim, penentuan letak janin. Itu penentuan letak janin kan siapa tahu nanti apa namanya susah ataupun ini katakan biar bisa dideteksi sedini mungkin kan Bu. Terus imunisasi tetanus, pemberian tablet darah ini. Pemberian tablet darah ini penting karena kan sering juga ibu hamil itu kurang darah kan Bu. Entah karena makanan ataupun faktor lain. Terus tes laboratorium itu jika diperlukan. Terus penjelasan bidan dan pengobatan bila diperlukan juga. Di sini rencana persalinan di fasilitas kesehatan. Biasa kan kalau sekarang kita kan memang harus di fasilitas kesehatan untuk melahirkan kan Bu, nggak boleh lagi di rumah. Kalau dulu memang di rumah. Terus kita buka aja nih ya. Pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali. Kan makanya saya sering kan bisa kan ibu apa namanya, buku kiannya itu selalu dibawakan. Buku apa kalau dia bisa buku apa, buku pink ya? Nah, buku pink. Pertama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan itu wajib diperiksa. Karena makanya biasanya kan kalau ibu di puskesmas kan 1 hari wajib di puskesmas kan Bu, ya boleh langsung pulang. Terus kedua hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Hari ketiga hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Ini yang namanya kesehatan bagi ibu nifas. Biasanya kalau nifas itu berapa hari Bu? Berapa bulan? Berapa 40 hari ya? 40 hari, saya kurang ngerti itu. Gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Ini sini tadi saya bilang kan, segera lakukan inisiasi menyusu dini. Ini bilang kalau di BNC itu IMD, inisiasi menyusu dini. Karena di situ tadi ada yang namanya antibiotik, yang cairan-cairan kuning. Karena kan ada juga apa dibilang, kalau keyakinan kan ada bilang jangan disusui pertama kali, itu bakteri dibilang orang kan gitu kan, karena dia nggak cair kan, dia sangat kental dia kan kalau pertama kan. Itu sebenarnya itu yang baik Bu, karena di situ ada antibiotik untuk melawan
bakteri-bakteri yang ada pada bayi. Terus kedua, ASI yang keluar pertama berwarna, ini saya bilang kan, berwarna kekuningan, mengandung zat kekebalan tubuh atau antibiotik. Langsung diberikan pada bayi, jangan dibuang. Nah ini, ada kan kalau orang dulu dibilang jangan dikasih dulu, dibuang dulu, habis itu baru diminum, padahal itu salah. Orang dulunya yang Orang dulu kan yang mengapakan ini. Itulah kita inilah jadinya keturunannya orang dulu. Inilah produk-produk orang dulu ya kan. Orang dulu. Makanya anak-anak kita jangan kayak gitu kan. Kalau bisa nanti dikasih langsung. Yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan. Ada di sini ASI 6 bulan eksklusif. Ibu, alhamdulillah. Itu berarti ibunya ibu apa? Ibu pintar. Ibu yang mengerti anaknya ya. Terus yang keempat, ibu menyusu makan makanan yang beraneka ragam, yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Karena kan di sini kita banyak yang namanya udahlah gak usah makan itu aja, kerupuk aja selama beberapa bulan. Padahal sebenarnya itu nggak betul semua itu Bu. Kalau bisa makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, tapi yang bening. Jangan juga ibu makan yang santan-santan. Itu udah berlemak, kasihan anaknya nanti. Karena kan kalau katanya medis itu, apa yang ibu makan itu juga yang ada di susu ibu nanti, ya kan Bu? Karena anak ibu apanya dari mana, gizinya kan dari ibu juga kan. Nah jadi kalau tadi ibu dia diare itu gara-gara ibu makan apa, makan cabai-cabean, makan santan, makannya itu, makanya kembali ke ibu juga. Terus yang kelima, kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai 14 gelas sehari. Nah ini ibu hamil harus banyak-banyak minum. Terus kita teruskan ya. Daftarkan keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kalau sekarang saya jamin ibu-ibunya kan pasti udah banyak yang KIS gratis kan Bu. Tapi kan anak-anak ibu kan yang baru lahir kan kalau nggak langsung. Makanya kalau bisa, walaupun anak ibu nggak dapat yang namanya kesehatan gratis atau KIS, langsung aja daftarkan ke BPJS yang bayar. Karena kan kita nggak tahu, siapa tahu sebulan dia apa, umur sebulan dia sakit ataupun apa. Karena nanti pun kalau seandainya yang KIS gratis itu keluar, otomatis KIS yang bayar itu bisa kita matikan. Jadi dapatnya cuma yang KIS gratis aja. Nah itulah makanya di sini pun apanya kami juga itu juga ke apa namanya, kewajibannya kami untuk menyediakan yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional ini untuk ibu-ibunya. Makanya tadi kan saya bilang di sini kita kembali lagi ya Bu. Setelah kita yang namanya menyusu ASI selama 6 bulan, itu kita harus mengapakan MPASI. MPASI itu apa kepanjangannya? Tahu? MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Makanan pendampingnya itu kalau bisa dibanyakan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan juga kalau bisa bening. Jangan juga ibu kasih nanti sayurannya itu pakai santan, pakai cabai, ya kasihan apa namanya pencernaannya, karena kan belum bisa dicerna. Itu ya Bu. Dan ASINya itu sampai berapa Bu? Sampai berapa tahun kita kasih ASI Bu? 2 tahun. Nah 2 tahun, sampai 2 tahun. Jadi seandainya pun kalau ibu tadi yang namanya keladang, kalau kita di pedesaan ini kan ibu-ibu 1 bulan, jangankan 1 bulan, 2 minggu habis melahirkan aja kadang mau juga ada keladang kan Bu. Apalagi kalau apanya normal dia kan Bu. Nah jadi di inisiasi itu, kalau sekarang kan udah banyak di online itu jual apa namanya itu, sedot apa kan, sedot susu. Nah kayak gitu, inisiasi kan kayak gitu. Ibu sebelum ibu tinggal dia di rumah, ibu sedot dulu apanya ibu, ASINya ibu, untuk bekal dia. Kalau kita bilang ponder dia lah istilahnya, untuk dia. Dan buat apanya itu ASINya ibu, itu ibu simpan di lemari es. Di lemari es itu dia nggak tergantung lama, nggak bisa kita pastikan lamanya itu 1 hari 2 hari udah kadaluarsa, nggak bisa. Kalau dia warnanya sudah berubah, itu namanya udah nggak bisa lagi dipakai. Karena kalau ASI ini kualitasnya ini tergantung gizinya ibu. Kalau ibu tadi makannya yang bagus, bisa sampai berapa hari.
Tapi kalau ibu tadi makan yang santan-santan yang nggak bagus, mau 2 jam 3 jam udah kadaluarsa. Karena makanya itu saya nggak bisa menjamin 1 hari 2 hari. Itu tergantung gizi apa namanya kualitas asinya ibu ya bu. Nah terus kalau kita mau ngasih yang namanya asi botolan itu, kalau bisa yang terakhir ibu cek dulu, ibu kasih tanda ini yang terakhir, yang pertama kali ibu sedot 1 buat kan, baru yang kedua kali ibu sedot buat 2 atau 3. Terus yang pertama kali nanti dimakan yang diminum bayi, jangan yang pertama. Yang pertama kali ibu sedot itu bukan yang saat pertama kali ibu sedot, tapi dari yang ketiga dulu. Itu ya bu, dari yang 3 dulu. Jadi yang dari yang terakhir ibu sedot itu yang pertama kali diminum oleh bayi. Karena setiap tetes bayi, tetes ASI ibu itu berbeda apanya, berbeda kandungannya. Karena kalau menurut medis itu setiap anak ibu yang namanya ada keluhan itu ASI ibu bakalan ikut-ikut juga. Makanya kalau bisa sebelum penyakitnya itu apa namanya ya, kalau anak ibu sakit 2 hari itu ibu kasih ASI aja dulu. Kalau sakitnya itu nggak bisa nggak sembuh, dalam 2 hari baru ibu bawakan ke dokter ataupun ke puskesmas. Karena kalau anak ibu sakit, ASInya itu juga mengandung obatnya itu kan bu. Makanya dibilang ASI itulah semua obat-obat bagi segala bayi. Kalau dia demam pasti di dalam ASI bu ada yang namanya obat demamnya. Kalau dia mencret kan, mencret. Ini kan dalam mencret kan sering yang namanya ibu bilang, kalau mencret hentikan aja lah dulu apa ASInya. Kita kan sering dulu kan bu. Kalau kita di kampung ini kan sering kan, hentikan aja lah, mungkin biar enggak serasi dia sama ASInya. Kalau bisa jangan, teruskan ASInya itu sampai 2 hari. Kalau tadi nggak sembuh juga, baru yang namanya dibawa ke puskesmas atau ke ruang apa. Ada yang ditanya masalah ini bu? Masalah ini ya, 1000 penting hari pertama kehidupan atau masalah kesehatan ibu dan bayi. Lupa hamil. Jadi kita apakan aja terakhirnya bu, pesan untuk ibu hamil ya. Ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Makanya di sini tadi ada isi piringku. Sekarang kan tidak lagi yang namanya 4 sehat 5 sempurna, tetapi gizi seimbang. Karena kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna itu semua kan kita makan. Kalau sekarang ini gizi seimbang, kita yang mengatur sendiri gizi kita. Apa yang kita butuhkan itu yang kita itu namanya gizi seimbang. Sebenarnya sama aja sama 4 sehat 5 sempurna. Cuman kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan untuk umum. Kalau untuk yang sendiri itu gizi seimbang. Kita sendiri yang tahu kebutuhan gizi kita kan bu. Terus konsumsi tablet tambah darah tiap hari selama kehamilan. Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Lakukan inisiasi menyusui dini, berikan kolostrum pada bayi, beri ASI saja selama 6 bulan. Periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan, gunakan bantuan PKH. Nah ini, gunakan bantuan PKH atau BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Kalau sekarang kan, makanya saya sering bilang kan, kalau yang ibu hamil atau bayi, gunakan PKH-nya untuk membeli gizi kan bu. Binomat dibelikan nanti anak balitanya itu, anak balitanya aja dibelikan yang namanya kepiting 1 ons ataupun udang 2 ons. Ibu-ibunya atau kakak-kakaknya gak usah kasih pun nggak apa-apa. Yang penting yang balitanya ini kita perlukan, ya bu. Nah, jangan nanti dibelikan uang PKH-nya untuk anak sekolah semua, karena bukan bantuan anak sekolah aja ini ya bu. Nah, terus buat kartu keluarga, KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak dalam kandungan, dan juga buat akte kelahirannya ya bu. Oke. Sekian saja FDS kita pada modul 3 ini. Semoga setelah ini ibu dapat menerapkan ilmu yang saya berikan, dan sama-sama kita belajar tentang kesehatan gizi ibu dan bayi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.